Nama saya Fadila, seorang pekerja kantoran milenial yang dinamis, energik, dan selalu berpikiran positif. Dan saya punya satu rahasia. Penasaran sama rahasianya? Rahasianya tuh adalah saya secinta itu sama produk UMKM lokal, atau nama kerennya tuh seorang lokal entusias. Sebagai seorang lokal entusias, rasanya hidup tuh kurang kalau nggak pakai produk lokal kayak gini, dan gini. Selain itu, kita juga harus update sama perkembangan UMKM lokal dan wajib mempromosiin supaya produk lokal bisa jadi kebanggaan di negaranya sendiri. Pokoknya, jangan aku orang Indonesia kalau kita nggak pakai dan nggak bangga sama produk UMKM lokal. Karena senyum UMKM bahagia kita semua. Nama saya Helmi. Sama seperti orang-orang pada umumnya, sehari-hari saya sibuk untuk menganggur. Tapi berbeda dengan pengangguran pada umumnya yang hidupnya resah mikirin dari mana bisa dapat uang, kalau saya sih santai. Mau uang mah tinggal kayak buka keran. Halo Pak, uang aku udah habis nih. Tolong transferin lagi kayak biasa ya. Makasih. Tapi sebagai pengangguran yang mayoritas hidupnya cuma makan, santai, tidur, makan, santai, tidur, makan lagi, santai lagi, tidur lagi, rasanya hidup tuh hampa. Sama seperti orang-orang pada umumnya, saya juga pengen banget punya kerjaan, berusaha, dan gak ngarepin uang dari orang tua terus. Tapi usaha apa ya? Bingung juga nih. Nah, sebuah momen tak terduga mengubah hidup saya saat saya ketemu lagi sama dia. Ternyata ini bukan pertemuan pertama kami. Kita itu dulu ternyata teman SD yang selalu bertukar pikiran. Di saat anak-anak SD lain sibuk ngerjain PR, kita udah sibuk ngobrolin masa depan. Tapi saya bingung nih sama dia. Kenapa ya? Dia sekarang malah bingung sama masa depannya. Kayaknya saya harus bantu dia nih untuk menemukan usaha yang tepat untuknya. Kemana nih Fadilah, lama banget nggak tahu apa orang udah penasaran. Telepon dulu deh. Halo? Halo Fat, di mana Fat? Ini udah nggak sabar ini mau ketemu UMKM temen lu itu yang udah sukses. Iya, gue juga nggak sabar nih. Sebentar nih. Gue udah deket nih. Sebentar. Di mana? Dekatnya? Nah, gue ngeliat lu, Mi. Mana? Lihat gue gak? Mi. Oh, sini Fat. Mi, ya ampun. Apa Gimana? kabar? Sehat gak? Sehat, alhamdulillah. Lu gimana? Alhamdulillah sehat nih. Cuman gue udah gak sabar banget mau ketemu temen lu yang udah sukses itu UMKM. Maaf nih. Sekarang kita berangkat aja apa? Ayo kita berangkat langsung sekarang. Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih teman-teman yang ada di rumah. Oke, ini dia harus disapa dulu nih. Halo Sobat Jakarta Entrepreneur. Nih. Kali ini Fat mau ngebantu Helmi untuk bertemu dengan UMKM Jakarta Entrepreneur. Yang Helmi tuh sebenarnya udah kepo banget dari kemarin. Udah kepo banget karena saya penasaran gimana. Karena pengen bangun usaha kan? Pengen bangun usaha, cuman bingung mau usaha apa, cara bangunnya gimana, step awalnya gimana tuh bingung. Udah sekarang gak usah bingung, kita langsung berangkat aja. Langsung aja ya. Kita udah sampai di Pal Cendol, spesialty cendol Palmerah. Ini nih udah ada Mas Felix. Halo Mas Felix, apa kabar? Alhamdulillah. Halo Mas Helmi. Ini nih temen aku yang udah aku ceritain ke Mas Felix. Dia kepo banget, udah penasaran banget gimana caranya
bikin cendol. Betul. Terus juga dia pengen bangun usaha. Betul ceritanya. banget. Saya ini penasaran banget Mas Siap, sama cara bikin cendol, Betul. memulai usaha, terus sama manajemen keuangannya tuh. Saya agak bingung. Saya mulai dari nol banget. Sebenarnya dia bengong-bengong aja Saya gitu. pengangguran nih Mas. Ngarepin Jadi orang tua terus gitu doang Mas. Kebetulan banget bini gue lagi bikin cendol di belakang. Kita lihat. Boleh kita gangguin nih? Kalau pengen tahu cara bikin cendol kan? Pengen banget. Pengen banget. Siap, lanjut ke Langsung. dalam. Ayo kita ke dalam dulu, yuk. Nah, ini dia nih. Ini proses langsung. Udah ada nih langsung aja. Oh, ini tinggal ditekan. Tinggal ditekan. Oh, Enak nih wanginya ya, wangi-wangi Iya, karena alami kenapa? gitu. Iya, karena dari warnanya sendiri kita nggak pakai pewarna makanan kan. Kita bener-bener dari daun suji. Daun suji ya. Gitu, wanginya tuh lebih kayak ke daun pandannya. Iya betul. Ini wangi banget sih dari tadi. Iya. nah ini berarti bahan-bahannya nih untuk Betul. membuat nih. Ini apa nih? Mas Felix. Tapioka. Ini tapioka. Ini tepung terigu. Oh, ini tepung terigu. Pakai Nah, tepung terigu. ini Tepung tapioka ini Ini ya. tepung tapioka nih. Untuk mengenyalkan si cendol itu sendiri. betul. Bikin kenyal. Nah, Sebenarnya ada satu lagi Apa sih tuh? sebenarnya itu yang bikin dia lebih kenyal lagi. apa tuh? Itu dapur rahasia. Ada Wah. rahasia. Jadi yang penasaran bisa langsung datang aja ke Yang Pak Cendol penasaran ya. minimal cobain dulu aja dulu Pak Cendol. Tapi emang bener enak asli Pak Cendol tuh. Siap. The best ya. Nah, kalau ini berarti Ini ininya sari Ekstraknya. suji. Sarinya si suji, Oh, daun ini suji. daun sujinya. Ini Ini pandan. daun pandan. 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 Emang kita suka kebalik kalau laki-laki. Jadi Enggak buat apa-apa. tepung tapioka sama terigu kebalik. Kayak gitu kan. kemiri Iya, sama iya. itu ya. Ketumbar gitu-gitu ya. Iya, emang kita Nah, suka makanya kan kita datang ke sini buat belajar. Betul, betul. Oke. Nah ini daun suji ini tadi dicampurin dulu semuanya untuk pewarnanya sendiri. Balik lagi kita alami sama untuk biar nggak wangi-wangian itu kan daun pandan khas banget ya. Nah ini campurannya di situ. Oke. Kita masak gula, kita masak cendol pasti ada daun pandan. Berarti ini pakai gula merah, Gula merah, bukan aren. bukan aren. Itu Oh. bedanya apa tuh? Beda. Jadi kalau aren sendiri itu bungkusan dari bungkusan satu bonggol sendiri. Gula-gulanya. Kalau gula merah itu memang ekstraknya gula kelapa. Emang ekstraknya gula Iya, iya, kelapa ya. Iya, Jadi kelapa. memang ada sedikit campuran, nggak pure kelapa. Kalau aren tuh pure kelapa. Jadi Dan itu. di Jakarta susah nyari yang originalnya, Originalnya. bener-bener aren. Sebenarnya enakan pakai gula aren daripada gula merah kalau cendol. Tapi ini tetap enak lah ya ini gula merah. Iya sih pasti. Pasti enak dong. Kayak udah nggak sabar banget mau nyobain nih. Mantap. Gue bikinin, kita cobain sambil ngobrol. Tadi kan pengen buka nih Pak Cendol, katanya Iya. pengen coba usaha cendol. Bener. Dan gue juga di sini sebenarnya membuka kemitraan juga, gitu kan. Kita bisa sharing-sharing sedikit. Tadi kan dia mau bahas juga kan, gimana keuangannya, modalnya bener. berapa, segala macam. Bener banget, bener nih. Kayaknya sekarang bikin dulu ya. Ya, duduk santai dulu di depan, nanti gue bikinin kita sambil nyendol. Siap. Oke, siap. Kita ke depan dulu. Ayo Siap. guys, kita ke depan dulu, Udah nggak sabar banget ya. Sabar kan? sabar, Parah nih, masih enak banget nih cendol. Wah, Datang ini juga nih dia. cendolnya nih, biar pada ngerasain tadi udah ngeliat masaknya. Berarti ini hasil masakan kita nih tadi. Hasil masakannya coba dicobain. Cobain dulu nih, kita cobain dulu nih ya. Siap. Ini yang rasa Original. original. Biar ngerasain Yang ngerasain dulu ya. otentiknya si Pal Cendol itu di sini. Kalau yang lain kan udah campur ya, kalau durian. Ini ada gula merahnya nih. gula merah, Terus ada susu, Susu. berarti ya? susu. Gua pakai susu sengaja karena meminimalisir tadi misalnya kerugian tadi, karena kita ada ujung-ujungnya nanti kan ngebahas HPP nih. Ngebahas gimana produksi ya. Karena dia kepo banget kan soal itu. Makanya dia dari tadi kayaknya kepo banget, antusias banget nih kayak jadi mau juragan cendol nih. Pasti dong. Gitu. Kita cobain ya. Siap. Cobain dulu nih ya. Hati-hati ketagihan ya. Mm-mm. Tagline nih situ. Hati-hati ketagihan. Enak, Gimana? enak. Enak ya? Ini enak banget. Ah, depan gua aja kali ngomong enak kali. Enggak, terus juga Jakarta kan lagi panas ya. Ini cocok banget minum ini Pal Pas Cendol. banget emang. Bener
Karena memang salah satu manfaatnya itu cincau, cendol itu. Jadi menghilangkan kayak panas dalam. Terus lu kalau mau diet itu cendol. Masa sih? Iya serius itu beneran. Cocok buat lu, Mi. Itu dokter itu ngomong gitu. Tergantung ya, cendolnya kalau sekilo sama dong. Lu minum Kalorinya dan cendolnya, lain-lain iya ya. dong. Gitu. Enggak berhenti, Pak. Emang nggak berhenti? Jadi mau ngobrol kan nih apa mau minum terus? Ngobrol dulu kali ya. Sambil aja ya, sambil. Sambil aja ya. Ambil. Ini tadi rasa original nih ya. Ini rasa Ini original original nih. Ya, Mas, betul. ada varian apa aja sih di pal cendol ini? Gue tuh misahin nih, karena kan identik cendol itu nangka, duren, ya dong, alpukat betul, gitu ya. betul. Identik ke situ. Nah jadi ini gue coba pisahin yang tradisional, terus sama yang sirup. Itu Oke. gue bedain sampai ke kopi. Sampai ke kopi. Itu Oh, berarti ada variannya. cendol kopi. Iya ada cendol penasaran kopi, juga ya? ada banget. Kan kita pada suka Gitu. ngopi nih. Kopi Heeh. dicampur sama cendol. Nah coba itu Itu kan. namanya inovasi, Fadila. Inovasi. Makanya nih, mulai berinovasi. ini salah satu main course-nya yang mungkin lain ya daripada cendol lain. Nah nanti juga insya Allah tahun depan kita ada namanya sop cendol. Jadi cendol tuh nggak otentik sama yang dingin-dingin. Musim dingin. Mau dibikin anget gitu. Cendol anget. Cendol Apalagi bentar lagi mau musim dingin ya, Iya. musim hujan maksudnya. Awalnya cendol dawet di cendol anget nih pasti nih. Cendol Bener. anget. Ya karena Cendol anget jujur nih. memang gue udah coba collab sama beberapa chef buat ngidein ini nih gitu loh kan. Cendol anget. Belum Ini kepikiran lucu, nih ya. lucu juga sih, kayak unique selling point ya. Ya, ini Keren, selling keren, point-nya keren. ada ini yang versi anget. Versi anget. Versi anget. Nah, kalau cendol ini sendiri nih, harganya per gelas berapa nih, Mas? Yang original. Original. Standarnya 15.000. 15.000. Standarnya 15.000. Untuk saya anak ini sih worth it sih menurut Worth it gue. banget sih. Worth it. Asli. Ya. Nah, kalau yang apa? Tadi ada yang kopi. Betul. Yang kopi itu berapa tuh? Kopi itu kalau gue make ini kan karena gue kopinya original ya. Maksudnya original itu bukan kopi saset ya. Jadi memang kopinya dari biji kopi Temanggung. Kalau memang gue dapetnya kebetulan dari biji kopi Temanggung ya harganya agak bisa ditekan dikit lah ya di angka 22.000 gitu. Tapi kalau misalnya dapetnya lagi ke Temanggung lagi susah gue dapetnya Pagar Alam apa namanya ya itu bisa di atas 25.000. Bisa di atas 25.000. Iya. Berarti tuh kopinya dari Jawa ya itu ya? Iya Temanggung kalau Pagar Alam dari Sumatera. Karena memang gue tuh pengen bikin apa namanya nanti si cendol ini sama kopi ini jadi kopi Nusantara. Kebetulan kan gue buka nih sekarang di pasar pagi nih ya. Jadi pasar pagi ini one stop shoppingnya kopi nanti. Oh, di sini ya. Di sini gue buka di pasar pagi nih. Merencanakannya seperti itu. Ya, nah makanya gue jadi mau bikin nanti kopi cendol ini semua kopi Nusantara gue mix ke cendol. Pakai cendol. Seru banget tuh kayaknya. Ini kopian dari Sumatera, kopi dari Jawa gitu. Pasti robusta ya, nggak bisa arabica. Oh, pakai Harusnya robusta. robusta, nggak bisa arabica karena arabica kan lebih ke asam ya. Ini namanya mencendolisasi Indonesia. Ah iya Semua benar dicendolin. banget itu. Tercendol endol namanya. Benar. Nah, abis itu saya mau nanya lagi nih. Hmm. Ini kan harga jualnya tadi 15.000. Ini gimana caranya? Apa untung 15.000 nih? Dibilang profit ya alhamdulillah pasti masih ada profit karena Pasti gue jualan masih kan nggak mungkin juga benar pas lah ya gitu pasti ada profitnya. Nah profitnya ini sendiri sebenarnya HPP yang gue hitung gua itu maksimal HPP yang gue keluarin harus 50%. Harus 50%. Kalau udah di atas 50% harga produksi gua berarti itu udah nggak sehat harga jual gua menurut gua. Gitu. Jadi contoh gini. Ini 15.000. Berarti bahan bakunya totali semua dari esnya, dari gelas, dari sedotan segala macam itu modal gua harusnya 7.500. Kalau modal gua di atas itu udah nggak bener. Udah nggak sehat. Udah Nah, nggak itu tips sehat. tuh Mi, ilmu tuh. Salah itu berarti Oh, gua. berarti harus 50% ya. Ya. Itu udah maksimal banget. maksimal. Kalau kenapa gue bilang maksimal karena kan cendol ini kan bukan gue doang nih yang jualan itu. Dan banyak varian cendol itu tadi Betul. ada santan, ada yang pakai santan gitu kan, ada yang gula merahnya encer banget kayak. Tadi ini kental nih ya, Iya, sangat totalitas nih. kental banget kualitasnya. gitu kualitasnya karena ini benar-benar diukur, ditaker setiap gue bikin tuh ditaker sekian os. Iya. Satu gelas itu sekian os. Jadi memang balik lagi HPP-nya nggak boleh lebih dari 7.500 tadi. Oke.
Gitu. Intinya kalau lu mau mulai usaha apapun bentuknya, bukan cendol doang ya. Cendol bukan cendol doang. Kalau di kuliner itu apalagi di minuman itu sepengetahuan gua, modal itu harusnya maksimal APP itu 40%. Sebenarnya 40% ya. Yes, harusnya sepengetahuan gua karena gua juga lebih expertnya kan di cendol lah ya gitu kan. Mungkin ada salah-salah perhitungan kalau di minuman lain kan. Tapi sepengetahuan gua harusnya 40%. Harusnya 40%. Makanya gua kasih les dikit 10% jadi 50. Oke. Itu udah yang paling maksimal banget Itu nih. makanya gue udah kasih, kalau bola tuh udah kasih pur nih 10% nih. Ya. Jangan sampai gue lebih dari segitu lagi nih. Repot nih gue. Rugi nih. Bener-bener nggak beres tuh nanti tuh. Nah, terus saya mau tanya lagi nih, biasanya cendol itu sehari nih Habis berapa habis gelas? berapa gelas Ini nih. biasanya? Sesepi-sepinya, misalnya contoh gue biasa baru buka tuh sepi banget itu 3 kilo. 3 kilo cendol itu bisa 35 gelas. Wah, itu udah lumayan banget. Itu kalau sepi ya. Kalau Iya. sepi, kalau rame. Kalau rame bisa di atas 10 kilo. Wah, Itu sehari. Sehari. alhamdulillah. Apalagi kalau dibantu sama Jakarta Entrepreneur, lu tahu kan? Jakarta Bener tahu banget. Nah, ini salah satu Dia sering UMKM. bazar kan? Iya, betul. Kan? Enggak. Canggih. Siapa yang sering bazar? Canggih. Kan gua kan sering bazar lah ya. Jadi pas kena bazar tuh pasti di atas 10 kilo. Per hari ya. 15 kilo minimal. Kalau Per hari? ikutan bazar Per hari di loh. Jakarta Entrepreneur. Berarti Ya, kalau alhamdulillah. omset seharinya tuh biasanya berapa tuh? Minim. Minimal. 30 ya. Ya, kan masih omset Ini tuh. agak- Iya, itu kan masih kotor ya. Ya masih dong, kotor. kan omset hitungannya omset. Oke. Ya kan? Kalau sebulan nih minimal paling kecil dapat berapa tuh kalau cendol? Ya Omsetnya. UMR lebih dikit lah. UMR Lebih dikit. dikit. Itu minim. Itu kalau Itu kalau bersih. minimal Itu bersih. bersih. Bukan omset ya, itu profit. Itu udah bersih tuh. Ternyata Gimana nih, Mi? Mau bangun usaha nggak nih jadinya nih? cocok nih kalau bikin cendol. Satu outlet UMR. Oke. Kali 10 outlet. Amin. Jadi Enggak sih? UMR mana nih? UMR New York kali ini ya? Amin. UMR New York kayaknya nih cocok Gue nih. belum ngomong ya, belum selesai UMR DKI, sorry jangan ke New York. Kejauhan om, Kan, belum buka kan gue di situ. misalnya buka cendol satu outlet itu UMR UMR DKI. kali 10 outlet. Jadi UMR New York jadinya ya? New York gimana tuh guys? Gue lagi nunggu, gue lagi nunggu UMR Saudi. Ini udah semakin tertarik nih ya Mi, untuk bangun usaha nih. Kan tadi udah dapet tipsnya maksimal 40% atau bahkan paling mentok banget nih 50% gitu nih. 50-50 sih sebenarnya. Iya. Ya dong, maksudnya balance lah antara profit lu sama costing lu keluar gitu. Tapi Pal Cendol nih adanya di sini aja nih atau ada cabang Ada lainnya? di Madrasah 2, kebetulan di Kemanggisan Pulau kan base camp media nih. Ada di Madrasah 2 itu kita online only. Oke. Karena yang jaga kan kebetulan langsung istri. Oke. Istri Kalau dia yang- nggak incas di sana, yang incas di sini cuma gua. Berarti offline-nya adanya di pasar pagi. Di pasar pagi ada. Nah, teman-teman boleh langsung datang ke sini, sobat Jakarta Entrepreneur Pasar langsung pagi datang. Mangga 2. Yang mau pesan. Iya, Jakarta lagi panas ya kan. Pesannya bisa online tadi di Betul, bisa. Gua udah ada di TikTok, Bu. ada di TikTok. Serius? TikToknya apa tuh? Bisa dikasih kasih tahu tahu nih ke aja. temen nih. Pal Cendol. At Lu bisa Pal belanja Cendol. di situ, seriously. Oh, keranjang Bisa kuning, keranjang shopping, kuning gitu ya. Kuning belum live aja sih. Bisa merawat ke sana tuh ya. Karena memang sekarang udah digitalisasi ya. Betul. Maksudnya orang tuh udah orang mager gitu. Yang cuma ngeliat handphone gue pengen cendol Mau pesen gitu. kan. Di Grab gue ada, di Gojek gue ada, di Shopee gue ada. Tapi di sini kita belum launchingin buat online. Kenapa? Karena pengen nge-grab yang di offline-in dulu nih. Oke. Karena selama ini memang happeningnya lebih ke online kan. Jadi mau nge-grabin ke offline Offline. dulu. Jadi base camp keduanya si cendol di sini. Jadi ya mudah-mudahan. Mantap banget ya. Udah Mau nanya juga nih Pak, satu lagi. Aduh, apa tuh? Kasih tahu aja Mi. Kenapa pilih jual cendol? Alasannya tuh kenapa? Yang simpel sih. Dan Iya. dan mulai jual cendol tuh tahun berapa? Wah ini agak drama sih kalau Agak kita bahas. drama. Ya. Drakor banget ya kan. Drakor. Jadi intinya gue pada saat dulu tuh gue masih gawe, masih kerja. Oh iya. Gitu, masih kerja banget gitu kan, yang ngandelin
9 to 5, ya tanggal 25 gajian, belum gajian uring-uringan gitu kan. Apalagi kalau pas tanggal 25 itu pas Sabtu atau Minggu, waduh mundur dong. Mundur ya. Gitu kan. Nah, jadi ya alhamdulillahnya dikasih Covid nih kemarin kan. Oh, Covid tuh alhamdulillah ternyata ya. Iya. Jadi hikmah ya, Mas. Lockdown ya kan, waduh suffer deh. Intinya gue suffer banget itu pas Covid. 1 tahun pertama Covid gue udah buka tuh. Tapi belum terdaftar di Jakarta Entrepreneur. Oh, Belum menjadi binaan Jakarta. Belum banget. Gue masih cupu tuh. Tau gak lu gue pertama kali mulai tuh? Ini Icebox. Oke. Icebox salah satu brand minuman tahu kan? Yang warna merah tuh. Brand minuman, Oke. brand minuman soda warna merah tuh. Itu semua gue jadi satu. Es batu. Dulu gue masih pakai santan. Santan, nangka, gula merah, cendol. Jadi satu. Tumplek-blek di dalam itu cuman gue sekat. di Icebox itu. Icebox Di itu. pinggir jalan gue jualan dong. Saking suffernya. Serius Saking gue. suffernya ya. Itu saking suffernya itu di Covid lockdown. Itu jualannya di mana tuh? Di SMA 16 Kemanggisan Pulau, Palmerah. Makanya dulu nama channel gue tuh channel Durian Palmerah. Sampai akhirnya menjadi Pal Cendol. Yes, dulu gue pertama kali launching itu bulan puasa sih. Bulan puasa itu di atas 5 kilo tuh gue udah jualan tuh. Nah, itu udah lumayan banget ya. Canggih. Jakarta panas banget nih orang. Jakarta pada- panas banget nih. Itu kan ya minum terus cendol. belum begini nih packagingnya nih, masih plastik kiloan tuh. Es cekek ya, es cekek. Es cekek banget. Es cekek Nggak ada. banget ya. Sebelum ada es cekek kan gue duluan deh, gue cekek gitu. Itu parah sih itu. Itu lumayan gue akhirnya sampai sekarang karena gue dikasih enggak sih sebelumnya gue ngeliat teman gue nih. Kayaknya dia dapat halal. Gue tanya, kok lu bisa ya? Gue cendol bisa nggak? Bisa. Lu bayar berapa duit gratis? Katanya. Kaget tuh. ternyata. Dari mana lu? Jakarta Entrepreneur tadi. Keren banget tuh nih. Akhirnya makanya gue coba login lah ceritanya ke situ kan. Dan gue login, alhamdulillah sampai haki gue udah ada sekarang. Oh, berarti ini Pal Cendol udah ada hakinya. Udah ada haki, Udah udah ada ada halal. Mantap. Gitu. Nggak diragukan lagi Jadi ya. Kan diragukan lagi. kalau ada yang mau iseng-iseng dengan nama Pal Cendol kena somasi. Wah, Kalau didaftarin di haki. Karena udah ada ini haki. jadi salah satu Iya. contohnya nih Pak Cendol udah dapat Keren banget ya. haki, udah dapat halal Izin dari usaha gratis. izin usaha gratis dari Jakarta Jakarta Entrepreneur. Jadi Gimana? Udah nggak sabar mau buka usaha? kayaknya nih udah nggak sabar banget nih. Pak. Iya, dan sebenarnya bukan itu doang loh. Sebenarnya Pasar Pagi Mangga 2 ini kan sebelumnya kerja sama Jakarta Entrepreneur. Dia juga ngasih lapak. Wah, keren banget. Jadi masuk ke Jakarta Entrepreneur itu sebenarnya udah gratis, difasilitasin itu total gitu loh, bukan sekedar duit nih yang lo dapet. Iya dong. Iya, iya. Fasilitasnya berbagai macam lah. Jujur ya. kalau gue pribadi sih melihatnya bukan cuannya ya. Maksudnya pelatihan dapat duit nggak mau gue ngeliat yang kayak gitunya. Tapi justru gue lebih fasilitasnya itu buat apa nih? Gitu loh kan, kayak halalnya, kayak BPOM-nya kan yang gue dengar BPOM. Gue sempet mau daftar BPOM gue ditolak karena kan nggak bisa di atas 7 hari kan. Iya. Iya. BPOM pun syaratnya harus di atas 7 hari. Iya, Mas. benar, Gitu. harus di atas Jadi 7 gue nggak bisa minimal MD Pak, tapi MD juga Bapak harus punya ruang produksi sendiri segala Makanan macam. dalam. Ya alhamdulillah sih. Iya. Ruangannya belum ada. Nah, mau tanya lagi nih, apa sih yang membedakan cendol nih Pal Cendol dengan cendol-cendol lainnya tuh apa tuh, Mas? Itu apa itu? Satu sih, Apa tuh? nagih. Bener sih. Bener sih, makanya dari tadi nih pengen Bener ngerebut sih. mulu tapi kayak nggak enak kalau langsung habis. Iya. Maksudnya Mau gini, dihabisin nggak enak nih. maksudnya Iya. bukannya so dienak-enakin ya gitu, tapi setidaknya gue cuma pengen bikin orang itu identik kalau minum cendol tuh biasanya kayak ada yang nyangkut ya di tenggorokan. Tapi bener sih, ini kayak Ini nyangkut nggak tuh ada. pandan, enggak maksudnya nyangkutnya nyangkut di hati maksudnya kali ya. Jadi pandannya tuh kerasa banget nih. Sampai hati ya. Sampai hati. Sampai Jadi hati. kayak lagi nih, pengen lagi Dan nih. tapi nggak, maksudnya nggak ninggalin gitu loh. Ya, Eh, langsung turun. Set. Canggih emang Tahu Pal nggak? Cendol. Intinya cuma satu, Apa cendol. Semua cendol itu menurut gue cuma satu, gula merahnya coy. Lu masaknya bener, perfect cendol. Ini juga nggak ada, Intinya gula merahnya, guys. nggak ada gerajeng-ganjel tepungnya udah merata banget lah. Nah, udah ini enak sih, banget ya. emang enak. Enak banget. Ini emang enak. Enak banget. Bukan di endorse lu, ini bukan di endorse. Aku nggak di endorse, aku nggak dibayar. Iya, iya, iya. Nah, Nah, kalau target pasarnya Pal Cendol tuh kemana sih, Mas? Apakah middle up, apa middle low, apa semua kalangan, atau
ibu-ibu bapak-bapak atau anak sekolah kah? Tuh yang mana tuh? Bener. Tapi kalau gue sih lebih all gender ya. Nggak mau gue membatasi middle, karena lebih relevan aja lah. Karena balik lagi, lu modalnya pakai apa nih? Pakai susu apa santan? Kan gitu. Even lu pakai santan sebenarnya kosnya sama aja kurang lebih sama susu sebenarnya. Cuman bedanya kenapa gue lebih ke all gender, nggak mau yang membatasi middle low gitu kan, supaya semua gender tuh bisa nerima. Makanya gue bikin lah tadi kopi cendol duren, Inovasi-inovasi tuh. Jadi semuanya bisa nyobain lah sampai ya. sirup gue pakai loh. Jadi kalau ini diaduk kan warnanya orange ya. Iya. Iya. Bukan orange sih, Maksudnya agak kayak coklat. coklat gitu. Nanti kalau yang pakai sirup diaduk pink. Oh iya ya. Itu beda tuh, ngebedain namanya itu. Romantiko. Cendol romantiko. Cendol romantiko. Oh, kenapa namanya Artinya apa tuh? romantis gitu ya. Kan agak ngeping gimana gitu kan biasanya. Gemes-gemes gimana Iya, gitu iya, ya. iya. Buat gender anak-anak ya nanggung Anak lah muda. ya. Gitu kan, anak nanggung kan minuman warna-warni itu happening banget ya. Benar. Kan? Nah, caranya gimana minuman tuh tetap sehat, gua siasatin. Gua nggak pakai gula merah, tapi gua pakai sirup. Gitu, yang sirupnya juga sudah teruji juga lah ya. Kehalalannya, ya yang bikin orang nggak sakit lah minimal gitu. Duh, jadi nggak sabar ya kalau lagi di rumah nih lagi panas-panas langsung pengen gojekin ini Bener kayaknya deh. banget. Langsung pengen grab ini nih. Ya makanya gue coba buat inovasi menu tadi sih. Nih saya mau nanya lagi nih. gitu, Mi? Awal pertama kali bikin pal cendol itu modalnya berapa sih, Mas? Kaget lu nanti gue ceritain. Wah, Kaget nih. coba. Serius. Udah Lu Berapa kaget tuh emang kalau kaget. boleh tahu? Cuma 500.000 500.000. 500.000. dulu zamannya gue buka itu pada Pas saat COVID? Covid itu. Modal nekat gue cuma 500.000. Tuh, Mi, jangan ngabisin uang orang tua terus, Mi. 500.000. Buka Gue usaha, biasanya Mi. sebulan. Kan gue cuma modal banyak. Icebox. Iya kan, Icebox Iya, juga nggak Icebox modal sih ya. sebentar. Gue Icebox modal nggak, kayaknya enggak deh. Kan Icebox dari minuman soda. Iya sih. Nggak modal juga kan tuh gue kayaknya ya. Iya dong. Masukin lah ya ini gitu ya. Iya, coba lu gue jadiin tumplak-blak jadi satu, itu cuma 500.000 kalau ya kurang lebih lah plus minus karena kan gue mesti bikin pegangan si icebox itu segala Iya. macem gitu ya, itu kan cost juga. Nah itu cuma 500.000 dan akhirnya jadi alhamdulillah sampai sekarang. Dulu namanya cendol durian palmera, karena haki gue nggak bisa, gue rubah jadi pal cendol. Kan palmera nama daerah nggak bisa Iya, ya. benar. Nama tempat, nama kota tuh nggak bisa. Kenapa namanya pal cendol karena itu tadi Yes, ya? karena awalnya makanya gue jadiin tagline tuh specialty cendol palmera. Wah. Jadi memang spesialis cendolnya daerah Palmera. Anak palmerah banget. Palmerah Yoi. banget. Palmerah nih, Akamsi. Sambil nyendol. Akamsi nyendol. Benar. Nah, harapan-harapan Mas Felix nih apa aja nih setelah sudah udah punya pencapaian sama ini, masih ada harapan-harapan lagi? Ada sih, yang pasti ada. Ya kalau gue nggak ada harapan stagnan berarti cendolnya sampai situ. Harapannya cendol tuh lebih ke internasional ya, lebih ke go internasional. Gue nggak mau ke go nasional doang gitu. Makanya jujur gue lagi mikirin gimana gue bikin cendol dry, lebih bisa dikeringin dan gue ekspor. Oh, itu keren tuh. Itu lucu sih. Itu keren. Itu nggak lucu. Itu nggak lucu doang. Itu cuan. Itu Jadi yang go dipikirin. internasional, Pak. Keren. Jadi memang banyak yang mesti gue provide di situ dari alatnya segala macam. Banyak kemarin sharing-sharing sama teman-teman yang sudah kayak gini contohnya. Boba itu dari mana awal? Coba. Boba. Awal munculnya boba. Dari mana tuh, Mi? Wah, nggak Cina. tahu. Dari Cina kalau dari nggak salah Cina. ya. Oh, sampai akhirnya Dia dia bisa impor ke sini kan. Oh, iya. Ini lagi mau dibikin nih cendol Kenapa kering. cendol nggak bisa ke sono? Wah, ini cendol. Ini berarti bobanya Bedanya Indonesia apa? ya, bobanya Iya Indonesia. dong, harusnya dong. Dan lebih healthy loh. Benar. Lebih sehat loh, lebih healthy. Dari Boba itu tadi nggak apa? Daun suji ya? daun suji. Daun suji. Pewarnanya pun kita natural gitu loh. Maksudnya nggak pakai bahan kimia. Kan? Iya. Bener-bener dari alam ke alam lagi gitu kan. Benar banget. Semuanya. Gitu. Benar. Mas Felix ini terima kasih banyak nih, kita udah disediain cendol, Yang enak Siap. udah ini. dikasih tahu cara buatnya, Siap. udah dikasih tahu cara jualnya, tipsnya tipsnya, Siap. kos produksinya, HPP semuanya nih. Siap. Ini makasih banyak nih kita Mas Sama-sama. Felix nih. Gimana Untuk nih Elmi, udah ada kalau pencerahan? dipikir-pikir banyak ya. Ternyata ya 35 gelas sehari. Sehari loh. 5 gelas.
Tuh, Ya. coba omsetnya berapa coba tuh ya? 35 kali 5 berarti berapa tuh? Banyak. Jangan keluarin Oh, kalkulator. jangan dikeluarin angka. Jangan kalkulator tuh kadang Kira-kira suka segitu. error. Kira-kira segitu guys. Oke nih, Berarti udah Fadila. terinspirasi sekarang ya. Sangat terinspirasi nih. Cuman saya masih penasaran lagi nih. Fadila juga waktu itu pernah ngomong nih temennya. Ada lagi yang UMKM sukses juga nih. Pastinya UMKM dari Jakarta Entrepreneur. Nah, ini teman-teman masih ada yang penasaran, jangan lupa untuk nyalain nih loncengnya, jangan lupa untuk subscribe juga, dan jangan sampai ketinggalan di program ini. Tapi teman-teman jangan lupa nih satu lagi. Kalau mau order pal cendol bisa Kemana kemana nih? nih Mas? Sekarang udah zaman udah canggih. Lu bisa DM di IG, @palcendol, lu bisa search di Gojek. Sebutin merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, bisa search di Platform. Gojek Palcendol. Pokoknya semua sosial media sampai live streamingnya di TikTok juga kita ada. Bisa Oh. search di TikTok juga Palcendol. Atau kalian bisa langsung datang ke Pasar Pagi Pasar Pagi Mangga Mangga 2 di lantai. 4 Blok BA nomor 25. Itu teman-teman tuh bisa langsung Semoga kesini. teman-teman terinspirasi ya, dan seperti Helmi juga nih terinspirasi untuk membuka bisnis baru dan Betul. bergabung di UMKM Jakarta Entrepreneur. Betul banget. Ditunggu dia buka. Ditunggu dia bukan ya. Nanti jadi Helmi yang kita wawancarain kali ya. Iya gantian ya gitu. Oke teman-teman nih cukup sekian dulu nih dari kita nih. Kebetulan saya mau Lanjut. Ngabisin lagi nih. lanjut ngabisin sama lanjut lagi nih, mau ngorek lagi nih. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe YouTube channelnya Jakpreneur. Dan ya pokoknya harus terus pantengin YouTube, Instagram, dan media sosialnya Jakarta Entrepreneur. Oke teman-teman, cukup sekian dari kita. Terima Semoga kasih ada banyak Terima Pal kasih. Cendol, sukses terus ya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. And jumpa. sampai jumpa.